Di era digital ini, kita dijanjikan kebebasan tanpa batas, kemampuan untuk berbicara, mengkritik, dan berbagi informasi hanya dengan satu sentuhan jari. Namun, apakah ruang digital kita benar-benar aman? Bayangkan sebuah opini yang Anda tulis hari ini bisa menjadi alasan data pribadi Anda disebar besok. Inilah realitas yang sedang kita hadapi. Kami dari kelompok KEL, dalam video ini kami akan membedah hasil riset tinjauan literatur sistematis kami mengenai ancaman kebebasan berpendapat pada era digital, dampak doxing dan disinformasi di Indonesia. Mengapa ini penting? Karena ancaman ini merusak kualitas diskusi terbuka dan bertentangan dengan tujuan perdamaian dan keadilan atau SDG ke-16. Berdasarkan analisis terhadap studi kasus dari tahun 2019 hingga 2025, kami menemukan dua senjata utama yang digunakan untuk membungkam suara kritis, yaitu doxing dan disinformasi. Apa itu doxing? Ini adalah pengungkapan data pribadi tanpa persetujuan yang bertujuan untuk mengintimidasi targetnya. Sementara disinformasi disebar secara sengaja untuk membentuk opini palsu dan menghancurkan reputasi seseorang. Siapa pelakunya? Riset menunjukkan bahwa ini bukan serangan acak. Doxing dan trolling kini terorganisir. Aktor utamanya seringkali adalah buzzer, media sosial berbayar, dan aktor non-negara yang memiliki agenda politik tertentu. Tujuannya jelas, sebagai alat kontrol media untuk melawan berita atau opini kritis. Dampaknya sangat serius. Serangan digital ini menciptakan apa yang disebut sebagai chilling effect atau efek membungkam. Karena takut data disebar atau diserang buzzer, banyak jurnalis dan masyarakat memilih untuk melakukan self-censorship atau menyensor diri sendiri. Akibatnya, suara publik menjadi hening. Siapa yang paling rentan? Target utamanya adalah jurnalis investigasi dan organisasi media kritis seperti Tempo, Indonesia Leaks, dan Watchdog. Namun, ada fakta yang lebih menyedihkan. Jurnalis perempuan menghadapi ancaman ganda. Mereka tidak hanya diserang profesinya, tetapi juga mengalami kekerasan berbasis gender dan pelecehan seksual secara online. Ini adalah bentuk kekerasan multidimensi yang merusak mental dan fisik korban. Lantas, bukankah kita punya hukum yang melindungi? Disinilah letak ironinya. Riset kami menemukan adanya paradoks hukum. Pertama, kita punya UU ITE. Meskipun dibuat untuk mengatur transaksi elektronik, undang-undang ini sering digunakan sebagai senjata untuk memidanakan jurnalis dengan tuduhan pencemaran nama baik dengan ancaman penjara hingga 6 tahun. Kedua, UU Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP tahun 2022. Di satu sisi, ini bagus untuk melindungi data kita, tapi di sisi lain, pasal 65 dan 67 bisa menjadi bumerang. Jurnalis yang mengungkap rekam jejak kriminal seorang pejabat publik bisa dituduh mengungkap data pribadi secara ilegal dengan ancaman denda hingga 4 miliar rupiah. Ketiga, KUHP baru tahun 2023 aturan tentang berita bohong yang menyebabkan kerusuhan justru berpotensi disalahgunakan untuk menjerat mereka yang mengkritik pemerintah. Kesimpulannya, kerangka hukum sudah ada, namun celah implementasi dan potensi kriminalisasi justru memperburuk keadaan. Doxing dan disinformasi bukan sekedar gangguan internet, tapi ancaman nyata bagi demokrasi kita. Impunitas atau kegagalan aparat menghukum pelaku serangan digital membuat siklus kekerasan ini terus berlanjut. Apa yang harus dilakukan? Berdasarkan temuan riset, kami merekomendasikan 3 hal, yaitu pertama, reformasi hukum,
yaitu untuk merevisi pasal karet dalam UU ITE dan KUHP serta memperjelas pengecualian jurnalistik dalam UU PDP agar tidak mengkriminalisasi pers. Lalu, penegakan hukum tegas. Jadi aparat harus mengusut tuntas pelaku doxing, bukan membiarkannya. Dan ketiga, literasi digital. Kita sebagai masyarakat harus cerdas memilah informasi dan tidak ikut menyebarkan data pribadi orang lain. Mari kita ciptakan ruang digital yang aman untuk berbicara, bukan ruang yang penuh ketakutan. Kebebasan berpendapat adalah hak kita semua. Sekian dari kelompok L, terima kasih.